Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya kalian? Semoga tetap sehat-sehat saja ya. Nah, anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran kembali bersama Pak Didik. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu masih pada tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Langsung saja anak-anak, kita buka halaman 104. Anak-anak bisa lihat di sini 104. Kalau sudah siap, ini kita akan mempelajari sebelumnya ya, Pak Guru jelaskan. Ini kita akan mempelajari macam-macam otot manusia dan fungsinya. Pak Guru memberikan video ini supaya anak-anak mendapatkan penjelasan detailnya ya, yang lebih singkat tentang mungkin istilah-istilah yang anak-anak belum mengerti begitu. Pak Guru akan memberikan video yang singkat saja. Nah, setelah anak-anak buka, mari Pak Guru bacakan dan anak-anak sambil membaca di rumah. 104. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih berkukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni, Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukan sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Nah, anak-anak, kalian tahu para petani termasuk seperti Pak Bejo ini melakukan pekerjaannya dengan menggunakan kekuatan tenaga, yaitu ada di bagian tubuh kita, yaitu otot ya. Nah, jadi Pak Bejo melakukannya itu tidak ngoyo itu tidak memaksakan diri, karena otot manusia ini memiliki batas kemampuannya. Kalau dipaksa akan mengakibatkan cedera. Cedera itu seperti luka ya, luka tapi di dalam gitu. Jadi tidak baik untuk kesehatan. Nah, anak-anak juga seperti itu, melakukan aktivitas jangan terlalu berat sesuai dengan kemampuan anak-anak. Misalnya mengangkat sesuatu, memindahkan sesuatu, itu jangan sampai melebihi kekuatan otot anak-anak. Tetap jaga kesehatan tubuh kita dengan menjaga otot kita, seperti itu. Nah, kemudian otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Begitu juga hewan, manusia itu juga memiliki organ gerak. Maksudnya apa? Bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak aktif gitu. Nah, kita akan lanjut di halaman 105. Anak-anak bisa lihat ini 105. Kemudian kita bahas, tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Organisme atau individu itu maksudnya ya satu makhluk ya. Jadi makhluk hidup itu bisa bergerak gara-gara atau karena otot ini ya. Nah, kemudian otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Kontraksi itu mengencang, istilahnya mengencang. Berelaksasi dia mengendor. Anak-anak bisa bayangkan itu ya, kenceng gitu, atau kendor, kenceng, kendor gitu. Otot juga, otot tubuh kita itu jika bergerak bisa kenceng, kendo, kenceng, kendo. Coba anak-anak
praktek untuk mengangkat sesuatu, pasti otot anak-anak itu akan mengencang. Kemudian kalau anak-anak sudah melepaskan beban itu akan rileks, santai, akan mengendur seperti itu. Inilah yang disebut berkontraksi dan berrelaksasi ya. Kontraksi itu kencang, relaksasi itu kendor, santai, lebih keadaan rileks gitu. Kemudian fungsi otot pada manusia: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jadi otot juga menggerakkan jantung. Jantung itu di mana? Jantung itu di sebelah dada kiri kita ya. Kalau anak-anak pegang itu akan terasa denyutannya, duk, 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 kayak gitu ya. Itu anak-anak bisa rasakan, atau di nadi tangan kita itu juga akan ada pergerakan akibat pemompaan jantung. Pompa apa? Pompa darah ya. Ya, kemudian mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat nutrisi. Jadi anak-anak kalau makan itu kan ada yang namanya zat-zat gizinya yang diambil di tubuh. Terus oksigen. Oksigen apa? Oksigen yaitu sesuatu yang dihirup kita dari alam ini untuk bernapas, dan itu ada yang tubuh ambil, yaitu namanya oksigen. Itu dialirkan ke tubuh kita juga melalui otot manusia gitu. Jadi penting sekali ya otot ini bagi kita. Nah, sekarang otot itu bermacam-macam anak-anak ya. Kita pelajari lagi bawahnya, kita baca macam-macam otot manusia. 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, otot polos bekerja tanpa kesadaran kita. Maksudnya begini anak-anak, jika kita ingin mengangkat barang, kita kan berpikir dulu, saya ingin mengangkat barang itu sadar, itu adalah dalam keadaan sadar. Tetapi jika otot polos ini tidak ya, nah anak-anak bisa lihat, nah di sini ini gambar apa? Ini gambar usus ya, usus, ini hati. Jadi di sini juga terdapat otot. Nah, jika anak-anak makan, yang mencerna itu termasuk bagiannya adalah usus. Apakah usus itu anak-anak sadar? Saya ingin mencerna makanan. Kan tidak. Di dalam tubuh kita itu usus tetap berkontraksi dan berrelaksasi. Jadi dia tetap bekerja. Baik ada kesadaran perintah dari kita atau tidak, otot ini akan tetap bekerja. Itu ya. Begitu juga pokoknya organ-organ dalam ya. Jadi kita tidak memerintah otot itu, tapi dia akan bekerja terus seperti itu. Anda bisa lihat ciri-ciri otot polos. Nah, ini waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Pas mengencang itu bisa 3 detik sampai 180 detik lamanya. Kemudian bentuk dari otot polos adalah gelendong. Anak-anak bisa melihat ini ya, bentuknya seperti ini. Kemudian terletak pada organ dalam, di dalam tubuh, di dalam tubuh kita, tidak di luar seperti tangan ini, bukan ya. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Anak-anak bisa lihat ini inti selnya di sini, tengah. Kemudian pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Lambat dan mudah lelah. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah.
dan otot di saluran kemih ya. Berarti di usus, saluran peredaran darah. Peredaran darah itu anak-anak bisa lihat yang hitam biru-biru seperti ini. Ini bukan otot ya. Ini biasanya anak-anak menyebutnya otot, tapi itu adalah saluran peredaran darah. Bisa disebut pembuluh darah ya. Kemudian saluran kemih. Saluran kemih. Kemih itu apa? Kemih itu ya saluran kencing ya bahasanya. Jadi anak-anak itu di saluran kencing kita itu terdapat otot polos yang kerjanya tidak berdasarkan kesadaran kita. Jadi tidak berdasarkan perintah kita ya. Nah, itu. Lanjut otot lurik. Pak Guru bacakan, anak tetap simak ya. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya di sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, ini mudah sekali untuk melihat otot lurik ya. Contohnya ya tubuh kita ini di luar. Misalnya di tangannya Pak Guru seperti ini disebut otot lurik. Di dalamnya terdapat otot lurik ya, karena di rangka tubuh kita apa? Tulang. Jadi ototnya menempel pada tulang. Di dalam tubuh kita kan ada tulang lah, itu nempel ya. Daging ini, kalau kalian punya daging ini adalah otot seperti itu. Nah, anak-anak bisa lihat ini contohnya di tangan, tapi tidak di lengan ini saja anak-anak, tapi di kaki juga seperti itu terdapat otot lurik ini. Ini bentuknya juga seperti ini. Kita baca ciri-cirinya. Bentuk silindris dari garis gelap terang. Silinder ya, silindris itu agak memanjang kayak pipa seperti itu. Anak-anak pernah lihat pipa lah, itu bentuknya seperti itu. Kemudian melekat pada rangka. Melekat rangka kita apa? Tulang. Nempel gitu ya. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Tadi Pak Guru jelaskan kita pengen apa, berarti itu kesadaran. Kita ngambil dengan kesadaran, ngambil barang apa itu dengan kesadaran kita. Kemudian cepat dan mudah lelah. Cepat lelah ini kalau kita gunakan. Kemudian bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multi sel. Kemudian mempunyai pigmen myoglobin. Pigmen itu warna ya. Nama istilah lainnya warna atau pigmen. Pigmen. Inti sel yang berada di tepi. Inti sel berada di tepi. Nah, itu ciri-ciri otot lurik. Kemudian otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian ciri-cirinya, otot jantung berbentuk silindris. Anak-anak bisa lihat silindris. Kemudian memiliki bercabang. Kemudian otot jantung terletak pada jantung, khusus pada jantung kita ya. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat ya. Otot jantung ini bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi jantung kita berdetak itu menggunakan otot jantung, dan itu bekerja tidak atas permintaan atau kesadaran kita, tapi itu otomatis dia akan
terus bekerja selama manusia masih hidup. Lah, apa yang terjadi jika otot jantung ini berhenti? Ya kita tidak akan bisa hidup, karena manusia hidup itu menggunakan jantung. Untuk apa? Memompa darahnya mengalir terus, itu yang dipompa oleh jantung. Jadi dia tanpa istirahat selama manusia hidup. Kecuali kalau manusia atau makhluk hidup itu meninggal, dia akan berhenti berdetak. Itulah karena otot jantungnya sudah tidak bekerja seperti itu. Nah, jadi penting sekali dari pembelajaran kita kali ini kita menjaga kesehatan otot kita ya anak-anak. Jadi otot manusia itu ada berapa? Tadi satu otot polos, kemudian otot lurik, yang kedua, ketiga adalah otot jantung. Ya, ada 3 ini. Nah, letaknya di mana sekarang otot-otot tersebut? Anak-anak bisa isikan di sini. Nanti anak-anak ini beri panah seperti itu, letak otot polos di mana, otot lurik di mana, otot jantung di mana. Itu tugas kalian untuk pembelajaran kali ini ya. Semoga ini menambah pemahaman anak-anak, yang semoga anak-anak menjadi lebih mengerti dan paham bagaimana cara menjaga otot tubuh kita, termasuk kesehatan jantung, termasuk kita perlu membutuhkan olahraga supaya otot seluruh tubuh kita itu menjadi sehat ya, terutama jantung kita. Ini juga harus anak-anak jaga, olahragalah minimal seminggu itu 2 kali begitu. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.